Halo traders, kembali lagi bersama kami di Trijaya Podcast Beyond Just Trading. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang money management sama risk management. Ya, untuk trader-trader pemula ya, kalian diharapkan untuk mendengarkan, perhatikan dengan seksama karena kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak keluar dari mulut kalian. Benar nggak? Benar. Ya. Terus saya di sini gua nggak sendirian, di sini udah ada Bro Wen. Halo Bro Nil. Halo Wen, apa kabar Wen? Baik dong, baik. Lu Baik gimana? ya, baiklah. Baik ya. Mau ngomongin tentang corona lagi nggak? Jangan. Kayak episode Jadi kemarin. sebelumnya aja. Oh, udah ada ya. Nggak usah. Oke, hari ini kan kita bakal ngomongin tentang money management sama risk management ya Ya benar. pada trading. Banyak yang ngeluh, traders pemula. Mereka nge-DM gua, terus yang ada yang telepon juga, katanya gimana nih? Gua kok baru, tapi gua udah lost terus gitu. Oh, jadi mereka itu para traders pemula yang akhirnya memulai trading dan malah mengalami loss. Iya betul. Oh, oke. Sebenarnya menarik banget nih untuk dibahas. Sebenarnya nih kunci utama dalam trading itu, pertama kali kita mau trading, kita harus menetapkan sebuah mindset. Mindset betul. Bahwa dengan trading mendapatkan profit atau memperkaya diri. Oke. Ya, itu kalau kayak gitu mindsetnya serakah ya. Serakah itu juga bisa kita sebut aja ya kayak judi lah, gambling lah atau apalah. Bener. Sedangkan yang kita harus tetapin bahwa dengan trading ini tujuan kita untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang konsisten. Betul banget. Oh kayak gitu ya. Apa Yeah. harus mindset itu harus pikirannya itu harus jernih. Pokoknya mindsetnya nggak cuma tentang duit doang. Benar, yang penting punya profit yang konsisten gitu ya. Bukan yang langsung tajir gitu aja ya. Iya. Karena selama ini banyak yang mengalami loss untuk traders pemula itu karena apa? Karena mereka melihat orang lain mendapatkan keuntungan, nah mereka juga pengen. Oh iya. Jadi Kayak, mereka benar-benar masih sesuai sama emosi mereka. Iya. Padahal mereka harus menerapkan sebuah mindset dulu. Ketika mindset itu ada, baru endingnya untuk trading akan lebih mulus lah jalannya. Mulus ya. Nah, berarti ya kalau misalnya tipe-tipe orang yang gampang kemakan iklan, misalnya iklan binary option atau iklan-iklan kayak gitu lah ya, yang investasi bodong itu pasti mereka tertarik gara-gara kayak di dalam video itu menjanjikan banget nih dapat profit gede banget, gak menutup kemungkinan sih bisa jadi. ya kan? Yeah. Terus jadi mindset itu emang pengen tajir, pengen jadi sultan gitu, Iya, ya kan? Dan mereka juga gak mencari tahu dulu apa yang mereka tradingin. Benar, iya. Mekanismenya gimana, teknisnya gimana, iya. Jadi mereka kayak mendapatkan sebuah informasi dan menurut mereka wah cuan banget nih. Mereka asal masuk aja dan tiba-tiba ngalamin loss, akhirnya pusing sendiri. Iya. Malah akhirnya pas udah duitnya hilang ini, dia baru nyalahin orang lain lah. Iya, makanya nyalain pasti. Iya. Oke. Dan yang kedua, yang paling penting juga bahwa kita trading juga harus disiplin. Betul. Iya ya. Pokoknya sebenarnya nggak cuma trading doang sih ya, maksudnya segala aspek kehidupan kita harus disiplin. Iya. Itu juga trading. Kita trading kita harus tahu berapa lot yang kita mainin. Iya. Kita take profit di berapa, kita cut loss di berapa. Karena kebanyakan orang juga mendengar sinyal-sinyal dari pihak lain, udah mereka punya trading plan sendiri, karena terdistract, terdiversifikasi, akhirnya ya nggak disiplin. Mereka akhirnya keluar dari plan mereka. Itu yang ngebuat malah mereka loss. Ya misalnya nih ya, gue masuk grup Telegram nih ya. Pasti itu grup isinya sinyal semua. Terus kayak ada yang makinkan banget nih, di sini harus ambil posisi segini, take profit di sini. Terus kita kayak tiba-tiba trading plan kita tuh kayak, wih, langsung aja 5 lot. Iya, akhirnya mengganggu mental juga kan, karena mungkin mereka pun juga merasa analisis mereka juga nggak sebagus itu. Tapi kan kita juga nggak tahu
analisis dari yang pihak yang mereka dengar itu benar juga apa enggak. Benar apa enggak? Ya benar. Akhirnya apa itu yang nggak membuat mereka nggak jadi disiplin. Dan akhirnya ya berdampak buruk terhadap portofolio mereka sendiri. Iya. Kalau mau trading ya, itu pasti ada resiko manajemennya kan, money management, resiko manajemen. Nah, apa sih cara manage-nya itu gimana caranya? Apa aja? Buat traders pemula yang paling penting tadi kan pola perilaku yang harus dibangun. Pertama mindset, yang kedua tadi disiplin. Dan kita masuk ke yang namanya money management. Money management itu adalah kemampuan kita dalam mengatur keuangan kita. Betul. Jadi ada satu pepatah yang ngomong bahwa jangan taruh telur di keranjang yang sama. Sama hal yang ini kita terapin, bahwa kita investasi juga harus tahu dong di mana-mana. Ada yang mungkin kita investasi di deposito, ada yang untuk kita trading. Nah di dalam tradingnya pun kita sama, jangan memilih cuma satu portofolio aja. Oh beda-beda gitu. Beda-beda karena market yang beda. Kita akan membagi resiko-resikonya dong. Ketika kita taruh di satu saham yang sama aja, satu portofolio yang sama, ketika rugi uang kita akan hilang semua. Gitu kira-kira. Oh jadi misalnya ya kita pertama trade di market emas misalnya, ambil posisi lah mau buy atau sell. Nah kita nggak cuma di situ doang nih, kita ada nge-trade di market forex misalnya. Misalnya kalau di emas loss ya amit-amit loss, di forex ya kalau misalnya profit ya rada nutup lah ya. Jadi kurang lebih gitu kita bisa membagi resiko-resikonya. Jadi perlunya yang itu money management kita. Iya. Lalu ada yang namanya risk management, gimana kemampuan kita dalam mengatasi resiko-resiko yang ada. Iya betul. Dalam trading yang paling utama yang harus digunakan oleh traders pemula itu yang namanya stop loss. Benar, stop loss itu penting. Karena banyak banget traders pemula itu loss karena apa? Mereka nggak pasang stop loss. Akhirnya posisi mereka ke bawah market, keseret market, dan akhirnya uangnya hilang dengan loss yang sangat besar ya. Iya. Stop loss itu emang penting sih maksudnya. Iya karena dengan kita nggak menggunakan fitur stop loss ini, itu mengindikasikan bahwa kita juga memberikan peluang juga untuk kita rugi uang kita semua gitu loh. Iya benar, kayak misalnya kita willingly to lose all our money. Iya benar. Iya. Wah itu sih stop loss emang penting sih. Penting banget. Penting. Terus ada juga yang namanya teknik averaging. Averaging tuh dimana kita membuka posisi yang berlawanan dengan market. Tapi itu harus diiringi dengan analisa teknikal yang sepadan juga. Karena konsepnya ya kita memasang posisi berlawanan dengan mengharapkan bahwa ketika harga itu akan naiknya juga secara berlawanan. Jadi misalkan nih, gimana tuh? Coba. Market naik, kita pasang posisi. Tiba-tiba market turun, kita pasang buy. Kita pasang buy, market turun. Tapi kita pasang lagi posisi lagi di bawahnya, dengan mengharapkan bahwa market akan naik. Itu. Jadi ketika market naik, ya kita akan mendapatkan profit yang banyak juga. Konsepnya berlawanan arah. Tapi itu rada gimana ya? Makanya perlu didasari dengan analisa teknikal yang sepadan. Iya sih. Banyak kan juga orang melakukan averaging tuh dengan averaging down. Dimana ketika market turun, mereka baru kebanyakan traders tuh melakukan teknik averaging dengan averaging down. Ketika harga turun, mereka pasang lagi posisi buy. Iya. Berlawanan market seperti tadi. Iya. Harusnya yang saya sarankan untuk melakukan averaging up. Ketika market naik, kita pasang posisi buy lagi. Jadi resiko yang kita hadapi juga lebih sedikit. Dan kita mendapatkan profit yang lebih banyak juga. Oke. Tapi ini kalau misalnya kita ambil posisi buy,
terus mengharapkan misalnya pasar naik gitu ya. Kalau yang tadi averaging down ya, kita buy terus jatuh lagi buy, kita terus mengharapkan naik kan ya. Itu kalau misalnya nggak pakai analisa teknikal itu bisa dibilang gambling ya, maksudnya kayak agak bunuh diri sebenarnya. Iya bunuh diri. Makanya teknik averaging itu perlu didasari dengan analisa teknikal yang padat, yang harus jago ya orangnya. Nggak bisa asal-asalan juga sebenarnya kan. Ya berarti untuk traders pemula jangan dulu deh pakai teknik averaging ini karena lumayan riskan banget ya. Sangatlah riskan. Cuma sering berjalannya waktu kalau emang sudah menguasai pasar, udah menguasai analisa teknikal, boleh dicoba karena cuan juga. Benar. Ya kan? Oke, ada lagi? Terus ada juga nih yang namanya risk reward ratio, di mana kita membandingkan reward kita dan resiko kita. Oke. Kita ambil contoh 2:1, di mana kita 2 untuk keuntungan kita, 1 untuk kerugian. Yang pasti kan kita ingin resiko kita lebih kecil dong. Betul. Dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yes. Jadi penting banget untuk traders pemula untuk menetapkan risk reward ratio mereka. Gitu. Oke. Sebenarnya emang itu gimana ya? Logically untuk trading ya itu emang sangat bisa diterapkan gitu loh. Iya. Ya kan? Emang ibaratnya, kayak gitu. Ibaratnya lu dengan modal 50 juta lu ingin mendapatkan sebuah mobil. Tapi enggak yang lu punya 100 juta malah lu cuma dapat motor kan. Iya. Jadi penting banget buat traders pemula untuk menetapkan risk reward ratio mereka. Oke. Mantap sih ini si Browan ini. Pengetahuannya banyak ini nih. Lanjut aja. Ada apa lagi, Mas? Yang paling penting lagi juga traders pemula ini harus tahu setiap posisi yang mereka buka berapa yang mereka siap untuk mengalami kerugiannya, berapa banyak loss yang mereka berani. Oh, itu misalnya harus risk per trade-nya. Itu kayak harus emang setiap mau nge-trade harus ada kayak gitu nggak sih? Itu tadi lah fungsinya dari stop loss tadi stop loss, betul. Berapa poin mereka berani untuk mengalami kerugian. Yes. Jadi gini nih, gue punya pengalaman satu teman gue. Dia baru terjun ke dunia trading ini. Akhirnya dia membuka posisi. Awalnya mungkin berdasarkan analisa dia sendiri. Satu-satunya dulu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba dia mendengarkan sebuah sinyal atau berita dari mana. Tiba-tiba dia open sampai 57 posisi. Kurang lebih, seingat gue hampir segitu. Pokoknya dia over trade lah, over position lah. Itu dalam satu hari. Dan itulah yang nggak boleh dilakukan oleh traders pemula. 57 posisi. Karena semakin banyak posisi yang kalian buka juga tanpa analis yang tepat, ya malah akan jadi bumerang juga kan. Iya, maksudnya itu juga nggak mungkin lo monitorin satu-satu kan. Benar over trade banget. Iya. Apalagi kalau misalkan dengan currency yang sama, misalkan dia main di forex GBP USD, 57 posisinya GBP USD semua kan itu akan lu sendiri kan ketawa kan, bunuh diri kan ibaratnya. Iya, itu dia, gue nggak tahu ya, dia emang udah siap kehilangan duit atau gimana ya. Iya, sampai akhirnya gue tanya kan, ya dia bilang ya gue mencoba-coba. Ya aduh, gimana ya untuk coba-coba tapi kayak gitu. Iya, makanya gue juga bingung kan. Makanya itu salah satu yang paling penting, open posisi nggak boleh sampai yang namanya over trade, over position. Ya itu karena ya semakin banyak ya kalian juga akan bingung monitorinnya. Iya gitu. Tapi aneh juga sih sebenarnya kayak gitu tuh ya, 57 posisi dalam satu hari. Itu jari udah secepat apa itu? Iya, makanya tinggal asal-asal pencet ya. Cuma
Itu benar-benar pokoknya nggak baik untuk dilakukan ya. Iya. Tapi kalau emang dia udah siap kehilangan duit sebanyak itu ya, maksudnya ya udah terserah dia lah. Iya, ya udahlah ya. Cuma emang harus selalu diingetin. Pokoknya penting banget bahwa nggak boleh namanya overtrade. Benar-benar. Terus ada juga yang namanya teknik switching nih. Teknik switching itu ketika misalkan kita pasang posisi buy mengharapkan bahwa market akan naik. Ya. Ternyata harga turun. Oke. Akhirnya kita cut loss dan kita pasang sell. Oke. Teknik switching. Jadi ya itu salah satu teknik yang bisa dilakukan para traders pemula ya untuk mendapatkan profit. Banyak ya tekniknya ya? Banyak, kurang lebih banyak. Cuman itu salah ya yang tadi gue sebutin itu teknik-teknik yang ibaratnya umum dan gampang dilakukan. Selama ya balik lagi para traders pemula ini harus punya tadi mindset bahwa dengan trading kita tuh mendapatkan profit secara konsisten bukan cepat kaya ya. Yang kedua disiplin. Para traders juga harus punya namanya trading plan. Mereka harus menentukan dulu trading plan mereka. Profit berapa, loss berapa, terus setiap harinya trading berapa kali lagi. Berapa transaksi atau berapa trading yang mereka akan lakukan setiap harinya. Itu yang paling penting juga. Dan gimana cara mereka untuk disiplin, untuk konsisten. Untuk penerapan yang namanya tadi fitur stop loss, melakukan teknik averaging mungkin untuk mendapatkan profit, teknik switching, menentukan risk reward ratio mereka. Jadi itu salah satu money management dan risk management yang harus mereka lakukan. Dan ya sebenarnya semua itu tuh apa ya, istilahnya learning by doing juga sih sebenarnya ya. Makanya kalian juga apa ya, harus mengerti pasar, gimana sikapnya setiap harinya gitu. Kalian harus selalu pelajarin sih. Ini semua harus belajar walaupun udah lama juga ya. Maksudnya traders lama pun pasti ada yang masih belajar gitu loh. Karena memang banyak salahnya orang-orang awam ini atau traders pemula ini mengira bahwa ini faktor luck. Sebuah keberuntungan aja. Menebak bahwa padahal semua trading ini membutuhkan yang namanya analisa. Iya. Nggak ada yang kalau luck ya lu gambling aja nggak sih? Banget iya. Gimana cara kita main trading ini dengan game main lagi. Gimana caranya kita trading ini dengan gambling, dengan faktor luck. Itu malah akan jadi bumerang buat mereka sendiri. Iya. Trading ini bukan judi ya. Karena benar. ini semua penuh dengan analisa dan faktor berita-berita juga ya, analisa fundamental. Ini nih loh. Ada gamble. Yang paling penting juga gimana mereka menyiapkan waktu juga untuk mau belajar. Nah, iya itu. Tren pasar sekarang lagi gimana? Untuk melihat market. Untuk mempelajari yang namanya candlestick. Pattern candlestick. Itu jadi salah satu yang membantu mereka dari pemula untuk memperdalam atau memperluas analisa mereka sendiri. Gitu. Betul. Karena balik lagi yang kita omongin bahwa trading ini bukan sebuah faktor luck aja. Bukan sebuah permainan juga. Bukan permainan judi, bukan sebuah permainan gambling. Tapi ini semua butuh dianalisa, butuh dipelajari. Dan gak sembarangan. Gitu. Berarti sebenarnya trading ini banyak orang yang bilang juga ya, bisa nggak sih trading for living? Tapi itu untuk episode selanjutnya. Oh menarik kan? Boleh. Episode selanjutnya kita akan trading membahas trading for living. Apakah bisa nih? Tapi kayaknya udah banyak diterapin ya, karena iya lumayan lah. Maksudnya apa ya? Mungkin untuk bapak-bapak yang kayaknya lebih enak di episode selanjutnya kita bahas ya. Oke. Pokoknya penasaran bisa cek di podcast kita selanjutnya. Iya, tungguin aja terus. Nyalain notifikasi kan tuh. Kan tadi kita udah ngomongin tentang risk management, terus money management sama pola perilaku ya, yang harus traders lakukan selama trading. Nah itu kira-kira
traders pemula ini bisa menguasai semua itu, bisa belajar semua itu, bisa menguasai semua itu kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Sebenarnya dalam trading ini konsepnya kita belajar tuh setiap harinya kita belajar. Jadi sebenarnya nggak ada batasan waktu. Tapi selama mereka mau belajar, pasti kan akan menghasilkan sebuah progres. Betul. Karena yang pertama, untuk membangun sebuah pola perilaku aja, it takes time kan? Ya, betul sih. Akan balik lagi, akan berdasarkan dari dirinya sendiri. Gitu. Dia itu komit apa enggak ya? Dia komit apa enggak? Dia bisa disiplin apa enggak? Dia udah bisa membangun mindsetnya enggak? Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan waktu selama mereka ingin berproses, selama mereka ingin belajar, selama mereka tahu bahwa trading ini perlu dianalisa, perlu dipelajari, mungkin akan semakin cepat progresnya ya. Kurang lebih gitu nih. Emang dari niat dan komit dan prinsip mereka juga ya. Iya benar. Ya pokoknya everything takes time. Apalagi mendapatkan uang juga takes time, nggak mungkin instan ya. Iya itu benar. Harus dipelajari dulu apa segala macam. Oke, kalau begitu thank you banget ya Wen. Oh ya, sama-sama nih. Udah di sini lagi. Kayaknya gue jadiin reguleran di sini aja nggak sih? Kita berdua. Boleh kan berdua gitu kita. Karena gue ngerasa juga kayaknya semakin setiap episode makin kesini makin seru ya gue. Makin seru ini, apalagi kalau misalnya nanti ada kejadian-kejadian yang viral lagi kan kita bahas di sini. Kita mau ngomongin nanti aja lah. Nanti dong. Kan udah disclaimer tadi. Iya, ada rahasia. Nggak rahasia juga udah di-tease tadi ya kan. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah dengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting itu subscribe. Jangan lupa untuk subscribe ya. Boleh banget komen buat diskusi-diskusi atau mau request mau bahas apa nih untuk next episode. Kalau begitu, gue Daniel, gue Owen. Pamit undur diri deh, and see you on the next episode Trijaya Podcast Beyond Just Trading. Ciao.